Justice almost a decade in the making. Heather Mack has been sentenced to almost 26 years in prison. The Oak Park woman pleaded guilty to helping kill her own mother during a vacation in Bali in 2014. A panel of Indonesian judges did find them guilty of murder. Heather given 10 years in prison, Tommy 18. The last people my sister saw in those last couple minutes of her life was her own daughter and her daughter's boyfriend. I mean, I can't believe that that's what were her last couple minutes. Do you think this is a young woman who regrets what she did? We're asking her, don't you feel sorry for your mom that she already gone? Yeah, I did. And she's crying at the time. Aku anak yang baik. Aku sangat menyayangi keluargaku. Tapi aku boleh bertanya, mengapa akhir ceritaku tidak berjalan sesuai dengan permulaanku yang sangat bahagia? Kenapa cinta yang kuberikan pada keluargaku berubah menjadi kebencian? Rahasia gelap di Pulau Bali. Heather Mack adalah perempuan berkewarganegaraan Amerika yang lahir pada bulan Oktober tahun 1995. Ayah Heather ini adalah seorang musisi jazz yang sangat terkenal yang bernama James L. Mack. Sedangkan ibunya bekerja di akademisi yang bernama Sheila Ann Von Weiss. Keluarga ini menetap di Chicago. Heather ini anak tunggal yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dengan latar belakang keluarga yang berkecukupan, Heather ini dapat menikmati hidupnya dengan sangat bahagia dan menyenangkan. Orang tuanya tuh seringkali memberikan kejutan dan hadiah kepada Heather dan mengajaknya jalan-jalan. Tapi ternyata rasa bahagia tersebut tidak bertahan lama. Satu persatu masalah mulai muncul. Dan dari kejadian inilah Heather mulai membenci ibu kandungnya sendiri. Kenapa bisa? Jadi awalnya tuh terjadi di tahun 2001. Pas Heather ini masih berusia 6 tahun. James mengajak mereka liburan dengan melakukan pelayaran menggunakan kapal Royal Caribbean Mediterranean. Tapi James malah mengalami cedera kaki dan emang tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai di dalam kapal pada waktu itu. Akhirnya kaki James ini telat ditangani dan menjadi lumpuh sebagian. Nah, pada waktu itu, James yang gak terima langsung melaporkan Royal Caribbean ke pihak berwajib. Beberapa tahun kemudian, ternyata kesehatan James malah memburuk, di mana pada saat itu dirinya didiagnosis terkena kanker usus besar. Tapi meski kesehatannya terganggu, mereka bertiga tetap tidak berhenti untuk melakukan perjalanan. Di tanggal 6 Agustus tahun 2006, James ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya di usia 77 tahun. Dan setelah diperiksa oleh tim medis, mereka menyimpulkan bahwa James ini terkena penyakit paru-paru. Setelah James ini meninggal, Sheila atau ibu dari Heather ini langsung mengantarkan jasad James ke kamar mayat. Tapi di sini ada kejanggalan nih, karena Sheila itu tidak mengadakan sebuah acara pemakaman untuk suaminya. Sheila itu diduga malah melanjutkan liburannya ke Santorini berdua dengan anaknya. 5 hari sebelum kematiannya James, ternyata si James ini sempat menulis surat wasiat. Dalam surat wasiat itu, si James mengatakan, "Seluruh hartaku akan jatuh sepenuhnya kepada Heather, anakku." Artinya, istrinya tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ditambah lagi, pada tahun 2011, masih ingat kan sama perusahaan Royal Caribbean yang dimana James sempat cedera kakinya di kapal? Ternyata perusahaan itu setuju untuk ganti rugi sebesar 1,5 juta dolar atau kurang lebih dengan 22 miliar rupiah. Tapi karena James udah meninggal, uang ganti ruginya jatuh ke tangan anaknya.
Entah gimana, separuh dari uang tersebut, yaitu sebanyak $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah dari uang ganti ruginya Royal Caribbean malah jatuh ke tangan Sheila. Nah di sini makin kesalah nih si Heather ini ke ibunya. Terus setelah bertahun-tahun berjalan, kondisi mereka berdua menjadi lebih parah. Ketika Heather itu waktu berusia 15 tahun mulai jatuh cinta dengan seorang pria yang bernama Tommy Shaver. Dan infonya, si Tommy ini juga dibesarkan oleh single mother karena ayahnya pergi meninggalkan keluarganya. Sayangnya hubungan mereka tuh nggak disetujuin sama Sheila. Karena menurut Sheila, Tommy ini tuh membawa pengaruh buruk untuk Heather. Sehingga Sheila berusaha dengan berbagai cara untuk memisahkan keduanya. Ya jelas semakin geram Heather kepada ibunya. Ya karena hal itu kan. Bahkan Heather ini tega mendorong ibunya sampai Sheila ini mengalami patah tulang. Tapi walaupun keduanya nggak punya keharmonisan dan kedekatan layaknya ibu dengan anak, Sheila ini tetap berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Heather. Sheila bahkan dia memutuskan untuk pindah dengan Heather ke apartemen di daerah Gold Coast, Chicago. Kepindahan mereka nggak ngebuat mereka menjadi dekat sih sebenarnya. Ditambah lagi Sheila ini sangat kaget dengan kabar tentang anaknya ini. Nah, sampai di sini kira-kira kalian udah bisa nebak belum? Apa yang membuat Sheila kaget gitu? Di tahun 2014, ternyata Sheila mengetahui bahwa Heather itu mengandung anaknya Tommy. Rasa kecewa yang dalam bagi Sheila saat itu ketika tahu anaknya seperti itu nggak membuat Sheila pasrah. Dia tetap tuh berusaha memperbaiki hubungannya dengan Heather. Terus di tahun yang sama, yaitu tahun 2014, Sheila pun memutuskan untuk mengajak anaknya liburan ke Bali, Indonesia. Liburan yang seharusnya menyenangkan malah menjadi mimpi buruk bagi Sheila. Karena tanpa sepengetahuannya, Heather sedang menyusun rencana jahat untuk Sheila. Di balik tirai kebohongan. Di tanggal 11 Agustus 2014 malam, Heather dengan ibunya mendaratlah di Ngurah Rai Bali. Setelah itu mereka langsung menuju ke resort mewah yang memang sudah Sheila pesan. Tepatnya di St. Regis, Nusa Dua, Bali. Pas Sheila ini mau check-in, dirinya kaget karena ada 2 kamar nih yang dipesan atas nama Sheila. Padahal Sheila cuma pesan 1 kamar untuk dia dan anaknya. Karena Sheila ini kebingungan ya, petugas resepsionis ini nunjukin kopian pasportnya Tommy dengan identitas pengunjung yang akan menempati 1 kamar lainnya. Yah, dengan mengetahui hal tersebut tentu Sheila ini merasa kesal. Dia nanya tuh sama anaknya, "Heather, apa benar kamu yang pesan kamar itu? Dan benar nggak yang akan menempati kamar itu adalah Tommy?" Dengan nada tenang, Heather ini menjawab, "Ya benar, kamar itu aku yang pesan untuk Tommy. Dan aku juga udah beliin dia tiket pesawat yang aku pesan menggunakan kartu kredit mama." Akhirnya Sheila memilih untuk menahan emosinya dan dia pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Tapi ternyata hubungan Heather dan ibunya pada saat liburan ini agak membaik. Terlihat dari beberapa foto mereka yang terlihat akur. Sementara pada dini hari di tanggal 12 Agustus 2014, pacar Heather yaitu Tommy akhirnya sampai di resort dan langsung bergegas ke kamar untuk istirahat. Jadi emang Heather ini gak pernah akur kan sama Sheila. Apalagi Sheila yang tidak setuju dengan hubungan anaknya itu. Heather ini mulai mencari cara untuk bisa terlepas dari ibunya. Dan menurut Heather sendiri satu-satunya cara untuk terbebas dari Sheila adalah dengan menghabisi nyawa Sheila. Untuk mewujudkan hal itu dirinya sempat meminta Tommy mencari pembunuh bayaran. Dan Heather itu bersedia membayar mahal loh, yaitu sebesar $50.000 atau sekitar 759 juta rupiah. Tommy yang mendengar permintaan Heather ini bukannya mencegah ya, tapi dia malah mendukung. Dan dia katanya tuh bersedia membantu Heather. Ternyata Tommy ini menceritakan rencana tersebut pada sepupunya yang bernama Robert Bibbs. Dia cerita tuh lewat pesan di Facebook. Ternyata Robert itu bilang, daripada buang-buang uang untuk membayar pembunuh bayaran, ya lebih baik kalian sendiri aja yang lakuin. Tommy ini langsung ngasih tahu ke Heather kan, buat menghilangkan nyawa ibunya tanpa pembunuh bayaran. Dan tanpa pikir panjang, Heather ini langsung menyetujui rencana itu. Kita balik lagi saat Tommy ini sampai di resort Bali.
Awalnya mereka berniat menghilangkan nyawa Sheila dengan cara membuat Sheila itu overdosis menggunakan obat tidur. Tapi setelah Heather ini membuat ibunya mengkonsumsi obat tidur, ternyata hal itu tidak membuat ibunya kehilangan nyawa. Karena bingung, Heather ini langsung menanyakan saran kepada Tommy tentang rencana lain untuk menghilangkan nyawa ibunya. Setelah itu, ternyata Tommy juga satu sisi mendapat sebuah ide dari Robert untuk memukul Sheila dengan menggunakan benda tumpul. Lalu benda tumpul yang dipakai adalah sebuah keranjang buah. Pada jam 9 pagi, Tommy ini masuk ke dalam kamar Heather secara perlahan untuk menjalankan rencananya. Di sini posisinya Sheila masih setengah sadar karena dirinya itu kan masih di bawah pengaruh oleh obat tidur kan sebelumnya. Karena kesempatan itu, Tommy ini langsung mengambil keranjang buah dan langsung memukul bagian kepala ibunya Heather. Dengan brutal, Tommy ini terus-menerus memukul kepala ibu Heather dengan menggunakan keranjang buah itu. Sampai akhirnya Sheila dinyatakan meninggal dunia di tempat. Tapi jangan kalian kira ini berakhir hanya di situ ya. Karena setelah menghilangkan nyawa Sheila, mereka berdua memotong-motong bagian tubuh dari Sheila dengan tujuan agar muat dimasukkan ke dalam sebuah koper. Menjelang jam 11 siang, mereka berdua turun ke lobi resort dengan membawa koper yang isinya adalah jasad Sheila. Setelah taksi datang, mereka langsung buru-buru tuh untuk memasukkan ke dalam taksi. Tapi ternyata cairan berwarna merah yang berasal dari dalam koper, di mana cairan itu adalah dari tubuh Sheila, ternyata bocor. Saat udah menutup bagasi, mereka itu izinlah kepada driver taksi untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal di dalam resort. Saat ditunggu-tunggu, Heather dan Tommy ini malah nggak kunjung balik dan driver merasa dikerjain sama mereka berdua. Perjalanan menuju keadilan. Ketika si driver mengeluarkan koper di situ, driver tuh kayak kaget. Dia tuh kaget banget karena ada cairan berwarna merah yang mengalir dari dalam koper itu kan. Gak lama dari kejadian itu, driver ini langsung nih memanggil petugas keamanan resort dan melaporkan hal ini ke pihak berwajib setempat. Nah, sampai di kantor polisi, mereka tuh langsung ngecek tuh isi dari koper tersebut. Dan bayangin apa yang mereka lihat. Di dalam koper itu terdapat tubuh Sheila yang sudah tidak bernyawa. Setelahnya, polisi ini langsung mencari keberadaan Heather dan Tommy. Dan yang buat emosi nih, mereka masih bisa-bisanya loh jalan-jalan dan berfoto di pinggir pantai dengan santainya setelah apa yang mereka lakukan. Tapi untungnya, keesokan harinya, pihak kepolisian dapat melacak keberadaan mereka yang ternyata lagi menginap bersama di resort lain yang emang tempatnya itu nggak jauh dari resort St. Regis. Keduanya itu langsung ditangkap di hari itu juga oleh polisi. Heather dan Tommy ini kan sudah ditahan. Dan kalian tahu nggak sih apa yang mereka katakan? Dua orang ini mengatakan kalau mereka telah disandra oleh pasukan bersenjata yang membuat Sheila kehilangan nyawanya. Sementara mereka berdua berhasil melarikan diri. Terus, nggak lama nih pengakuan mereka tuh berubah lagi. Jadi Tommy ini mengaku kalau Sheila sempat berusaha menyerang Tommy karena tahu anaknya Heather itu mengandung anak dari Tommy kan. Dan Tommy pun melawan yang mengakibatkan Sheila kehilangan nyawanya. Dengan kesaksian yang mereka sampaikan, pihak polisi ini tetap tidak dapat dibohongi gitu loh. Pada tanggal 19 September 2014, keduanya dinyatakan bersalah dan didakwa dengan tuduhan penghilangan nyawa. Heather yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara Tommy dihukum selama 18 tahun penjara. Alasan mengapa Tommy ini mendapat hukuman lebih berat karena kontribusi dalam penghilangan nyawa terhadap Sheila lebih banyak dibandingkan Heather sendiri. Of course, they doted on her. She was a precious little baby girl and my sister's first, only child. She felt so blessed and lucky, and it was a really wonderful family. Ketika keamanan rumah telah diubah menjadi tempat kejahatan dan kesedihan merayap dalam setiap sudut yang dulunya penuh dengan cinta.